Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been. Oke, baru-baru ini heboh lagi bos. Indonesia dikabarkan kini telah menjadi salah satu target terkuat Paman Donald untuk dimasukkan ke dalam perjanjian Abraham Accords. Perjanjian yang membuat sebuah negara mengakui Israel bos. Dan juga untuk sekaligus menjadikan Israel sebagai teman. Bahkan katanya Paman Donald pun juga telah menyiapkan kartu-kartu jokernya untuk dimainkan kepada Indonesia. Nah, apa sajakah isi kartu-kartu Mama Rika itu? Deal-dealan apa yang mau ditawarkan kepada Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian, kabar kedua datang dari tetangga mantap kita, yaitu Pinoy Filipina yang baru-baru ini ternyata telah mendatangi PT Pindad, bos. Nah, mantap nih. Karena dulu tetangga kita Filipina ini pernah hampir mau membeli medium tank kita. Bahkan sudah dipamerkan di negaranya, bos. Cuma sayang pada waktu itu kita kalah bersaing dengan tanknya Israel. Nah, sekarang kira-kira ada apa nih tujuan mereka datang kembali ke PT Pindad? Apakah melirik kerjasama baru atau alutsista baru dari Pindad? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Utamanya menurut laporan Associated Press, bos. Adalah kabar mengenai Mama Rika yang lagi-lagi membidik Indonesia untuk dimasukkan ke dalam proyek diplomatik kebanggaannya demi Israel, yaitu Abraham Accords. Sebuah perjanjian normalisasi dengan Israel yang dulu membuat Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko tunduk lewat jalur bisnis, bukan lewat perang, bos. Dan kali ini, Washington pun seolah kembali menatap Jakarta sambil berkata, "Ayo gabung, inilah waktunya." Nah loh, mengapa inilah waktunya ya? Karena mereka dapat momen bos kali ini. Atau mungkin sepertinya memainkan skenario baru, di mana momen yang dipilih adalah saat gencatan senjata di Gaza, Palestina. Gencatan ini memang rapuh bos, karena nyatanya masih dilanggar oleh Israel. Tapi cukup untuk jadi pintu masuk diplomasi ke Indonesia. Dan yang menarik, sejak saat itu memang seperti yang kalian lihat, nama Pak Prabowo Subianto tiba-tiba sering keluar dari mulut Paman Donald, bahkan jelas-jelas selalu dipuji di panggung internasional. Paman Donald yang cerdik ini pun bahkan tak cuma memuji, dia mengangkat Prabowo sebagai partner, bahkan sempat ngobrol urusan bisnis Trump Organization di Mesir kemarin. Nah, pertanyaannya apakah ini adalah sebuah diplomasi? Jawabannya ya, iya bos. Tapi kalau kita lihat ya, sepertinya ini adalah diplomasi dengan bumbu-bumbu politik dan juga bisnis. Ada gencatan, ada deal-dealan, ada bisnis, semua dibungkus dengan kata perdamaian. Nah, kemudian tak main-main bos. Dari sumber berita, Gedung Putih Mama Rika pun baru-baru ini juga menyebut Indonesia adalah kandidat ideal penerus Abraham Accords. Karena jika negara muslim terbesar di dunia ini mau mengakui Israel, itu sama artinya game over untuk isolasi diplomatik Israel. Dan juga untuk memuluskan proyek diplomatik besarnya, Abraham Accords, Paman Donald ini pun juga sudah membawa kartu-kartu jokernya untuk dimainkan kepada Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah itu isi kartunya? Apa yang mereka siap berikan untuk Indonesia dan apa yang mereka harapkan Indonesia lepaskan? Nah, lanjut bos. Jadi masih dari sumber-sumber yang sama berikut disebutkan bahwa kartu tawaran pertama adalah gerbang OECD. Jadi seperti yang kalian tahu, Indonesia telah lama ingin masuk organisasi negara-negara maju, yaitu OECD. Ini sejak zaman Pak D. Jokowi dulu bos. Dan jelas ini butuh dukungan dari Mama Rika. Dan kini Paman Donald dikabarkan siap membantu asalkan sikap Indonesia melunak, tidak sekeras dulu terhadap normalisasi Israel. Kemudian disebutkan bahwa kartu kedua adalah investasi logam tanah jarang dan nikel. Mama Rika butuh nikel untuk baterai EV. Indonesia mau jadi raja nikel dunia. Sehingga sekarang kalau mau transaksi ya mereka bisa tinggal tanda tangan. Asal satu syarat terpenuhi katanya, yaitu Israel masuk dalam daftar temannya Indonesia. Dan kartu ketiga, kerjasama militer dan keamanan. Mama Rika disebut tahu Pak Prabowo ingin angkatan bersenjata Indonesia naik kelas bos.
Bukan cuma F-16 bekas dan tebakan Mimin, mungkin bahkan juga F-35 bisa ditawarkan. Mungkin ya, mungkin. Nah, itu semua kartu remi yang siap dimainkan Paman Donald. Semua memang terdengar manis, tapi kita mesti ingat bos, sikap resmi Indonesia sejak zaman dahulu kala tak ada normalisasi sebelum Palestina merdeka dan berdaulat. Indonesia bukan sekedar negara ece-ece, tapi punya sejarah diplomasi anti kolonial sejak zaman Presiden Soekarno. Jika Indonesia tiba-tiba join ke Abraham Accords tanpa Palestina belum sepenuhnya merdeka, hanya baru sebatas gencatan senjata, maka jelas ini dapat menjadi resiko reputasi nasional dan politik domestik. Dalam berita banyak analisis dan para ahli bilang peluangnya ya tetap ada, peluang normalisasi dengan Israel. Tapi harga yang dibayar ya bukan sekedar ekonomi Indonesia untung, melainkan identitas politik Indonesia di mata dunia dan pandangan dunia terhadap kita. Paman Donald memang cerdik bos, Mimin lihat skenarionya disusun rapi dan mereka membawa deal-dealan mantap untuk kita. Tapi buntungnya ya, negara kita Indonesia membawa harga diri diplomatik. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sebentar lagi akan masuk join ke proyek diplomasi besar Paman Donald yaitu Abraham Accords dan Israel akhirnya resmi membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi tanggal 30 Oktober 2025 kemarin, markas besar PT Pindad Bandung ternyata telah kedatangan tamu asing lagi nih bos. Bukan tamu biasa, tapi ini adalah delegasi militer Filipina yang dipimpin oleh Kolonel Belinda Pachete Ganotiche, Deputy Office of the Chief Ordnance and Chemical Service Philippine Army. Dan tak main-main, tujuan mereka datang langsung ke Pindad ternyata adalah untuk memperdalam riset dan pengembangan alutsista bersama Indonesia. Mantap, mantap Jos. Jadi mungkin mereka mau mengembangkan alutsista bersama Indonesia nih bos. Dan artinya ini ya, mereka sebenarnya udah tertarik nih sama kemampuan PT Pindad yang juga merupakan salah satu industri pertahanan termantap di Asia Tenggara. Nah, kunjungan ini pun disambut langsung oleh VP Inovasi dan Pengembangan Bisnis PT Pindad, Bapak Rahman Aryo, bersama jajaran manajemennya, bos. Beliau pun menegaskan bahwa PT Pindad bukan sekedar produsen senjata dan kendaraan tempur, dan mereka siap berkolaborasi dalam R&D alutsista, yaitu Research and Development, mulai dari senjata, amunisi, hingga kendaraan taktis. Beliau katakan, kami terbuka untuk riset bersama demi menciptakan produk yang sesuai kebutuhan militer, tegasnya. Dan tentu saja maksudnya adalah untuk kebutuhan militer Filipina, bos. Nah, Filipina pun menyambut. Kolonel Belinda menyampaikan terima kasih, berharap diskusi ini bisa memperkuat tim riset militer Filipina dan membuka peluang kerjasama strategis ke depannya. Kemudian acara berlanjut dengan presentasi produk unggulan Pindad, mulai dari senjata individu, munisi, hingga kendaraan tempur seperti Komodo dan Badak, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, penyelarasan program R&D dan kemungkinan joint development. Nah, kira-kira kalau menurut kalian nih bos, senjata atau alutsista atau rampur apa nih yang mau dikembangkan Filipina bersama Pindad? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.